Hai, bersama saya Emilda si Halo Host. Selamat datang di Fruit Miracle Class. Kali ini kita akan belajar tentang sistem kardiovaskular dan darah. Apa itu kardiovaskular? Itu adalah pembuluh darah dan kita akan belajar penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan bagaimana mengatasinya. Dan sambil kita mengevaluasi apa yang terjadi dengan tubuh kita selama ini, mungkin kita ada mengalami hal-hal yang berkaitan dengan masalah jantung atau masalah pembuluh. Tapi berharap di kelas ini kita mendapatkan solusi dan kita tidak perlu takut atau panik atau cemas lagi untuk apa yang kita alami, karena di kelas ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada pada jantung atau masalah pembuluh darah kita. Nah, sekarang kita akan melihat slide ini. Ini adalah gambaran jantung ya. Gambaran jantung yang di atas itu secara utuh, bukan secara utuh gambarannya tanpa ada kriteria namanya apa segala macam, tapi yang di bawah itu ada seperti ditunjukkan bagian dalamnya, lalu warna biru itu apa, warna merah itu apa. Nah, secara umum jantung kita itu ukurannya kira-kira nih sebesar kepalan tangan ini. Dengan berat itu sekitar 200 sampai 425 gram. Nah, lalu jantung itu sendiri itu dilapisi namanya perikardium. Perikardium itu semacam rongga yang berguna untuk melindungi jantung terhadap gesekan-gesekan dengan organ-organ sekitarnya sehingga tidak terjadi iritasi. Kenapa? Karena jantung ini kan dia bergerak, memompa darah gitu kan ke seluruh tubuh. Dan jantung ini punya ototnya itu sangat kuat, dan di seluruh organ-organ tubuh, otot yang paling kuat itu adalah otot jantung. Kenapa? Karena tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung itu tidak pernah berhenti memompa darah gitu. Nah, kapan dia berhenti? Ya ketika kita sudah mati, baru dia berhenti. Nah, pada saat tidur pun jantung itu terus memompa darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan membalikannya lagi ke jantung, lalu ke paru-paru. Nah, itulah kenapa otot-otot pada jantung itu sangat kuat. Nah, lalu yang dilapisin tadi perikardium tadi yang merupakan pelindung daripada organ jantung terhadap gesekan dengan organ-organ lain yang di sekitarnya. Lalu ketika terjadi infeksi pada perikardium itu, maka itu bisa menimbulkan ya infeksi pada perikardium yang disebut perikarditis gitu pada bagiannya. Nanti ada lagi miokarditis, ada lagi endokarditis gitu. Nah, miokarditis itu ya lapisan pada bagian lain seperti endokarditis itu lapisan pada bagian, kalau tidak salah ya, endokarditis itu lapisan pada ada lapisan luar, miokardium itu lapisan tengah, endokardium itu lapisan dalam. Lalu lapisan terluarnya itu adalah epikardium, makanya disebut epidermis, lapisan kulit paling luar. Lalu ada miokardium lapisan tengah, lalu ada endokardium itu lapisan dalam. Nah, kalau kita tidak menjaga kesehatan jantung, nah itu perikardium itu bisa meradang gitu, sehingga bisa menyebabkan perikarditis gitu. Lalu kalau kesehatan jantungnya tidak terjaga bagian luar ya disebut epikarditis. Kalau tidak terjaga kesehatan jantungnya bagian tengah disebut miokarditis, dan pada bagian dalam disebut endokarditis. Itulah kenapa kita perlu menjaga kesehatan jantung kita. Kenapa? Karena itu menjaga organ-organ lain juga ya. Nah, sekarang ketika kita melihat pada bagian ini, nah organ jantung itu terdiri dari 4 ruang berkatup. 4 ruang ya, 4 rongga, 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, pada bagian atas itu bentuknya itu lebih kecil daripada bagian bawah. Nah, kalau misalnya saya ada alat peraga, nah ini ya, yang warna pink ini, nah ini bagian atas. Bagian atas disebut atrium. Lalu bagian bawah yang agak lebar, yang agak besar itu disebut ventricle. Ya.
Nih organ kita. Jadi sebesar kepalan tangan, mungkin ya kepalan tangan. Nah, jadi dia ada atrium bagian atas dan ada ventrikel bagian bawah. Lalu darah itu terus berputar, darah itu terus bersiklus gitu ya. Nah, lalu darah segar itu akan dialirkan dari paru-paru. Dari paru-paru, darah segar itu mengandung O2, lalu mengandung juga nutrisi lain yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, darah segar dari paru-paru itu akan masuk ke bagian atrium bagian kiri. Atrium bagian kiri. Nah, lalu dari atrium bagian kiri, dia akan turun ke bawah, ke ventrikel bagian kiri. Lalu dari ventrikel bagian kiri, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh ya, di seluruh tubuh dari kepala, dari otak sampai kaki. Diedarkan oleh si pembuluh darah ini. Pembuluh darah itulah sebagai sistem transportasi untuk mengalirkan darah yang tinggi oksigen dan tinggi nutrisi ke seluruh tubuh untuk kasih makan sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Organ, konektif tisu, jaringan, lalu sel itu dikasih makan melalui pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang disebut alat transportasinya yang membawa sel-sel darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah nanti sel darah ini darah ini dialirkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh, nanti dia balik lagi ke jantung. Nah, lalu masuk ke jantung bagian mana? Ke bagian kanan. Tadi kan keluar bagian kiri. Nah, sekarang masuk ke jantung bagian kanan. Jantung bagian kanan yang bawah dulu, yang atas dulu. Ke atrium bagian atas, atrium kanan. Lalu setelah itu turun lagi ke ventrikel bagian kanan. Nah, setelah ke ventrikel, lalu dia ke paru-paru. Nah, di paru-paru dia akan difilter, dibersihkan. Nah, lalu apa? Untuk nanti darah kotor itu nanti dialirkan ke bagian arteri untuk mendapatkan O2. Nah, sehingga tadi darah yang tadi itu dibalikin lagi ke jantung, lalu ke paru-paru, lalu dari paru-paru balik lagi ke jantung, tapi jantung bagian kiri. Nah, darah yang masuk ke jantung yang setelah melakukan perjalanannya ke seluruh tubuh, nah balik ke jantung itu arteri vena. Lalu masuk ke paru-paru untuk difilter darah-darah itu lalu dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, di dalam melakukan fungsinya ini itu kelenjar adrenal itu berperan. Apa itu kelenjar adrenal? Nah, nanti di materi setelah ini kita akan belajar sistem kelenjar endokrin dan di situ ada kelenjar adrenal dan apa fungsinya di situ kita akan pelajari. Nah, jadi kelenjar adrenal ini itu berperan kuat untuk memompa jantung dan ritmenya. Jadi kalau kita jantungnya kuat tapi kelenjar adrenalnya down, maka jantung tadi itu tidak dapat memompa dan ritmenya pun menjadi tidak beraturan karena ritme jantung itu dipengaruhi oleh si kelenjar adrenal. Nah, itulah kenapa pentingnya kelenjar adrenal ini juga harus strong, harus kuat karena dia mempengaruhi otot-otot jantung untuk memompa darah. Nah, kalau dia kelenjar adrenal ini down ya dia tidak bisa memompa atau memberikan support kepada otot-otot jantung sehingga otot jantung lemah gitu. Nah, kalau otot jantung lemah, nah ini yang darah itu tidak bisa didorong atau tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Sehingga organ-organ lain tidak mendapatkan darah. Apalagi misalnya yang diperlukan itu tidak sampai ke otak. Oksigen kurang sampai ke otak, nutrisi kurang sampai ke otak. Nah, ini akan menyebabkan masalah. Nah, jadi sini kita belajar ya bagaimana jantung itu adalah organ yang paling vital di dalam memompa darah, di dalam menyalurkan seluruh nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Tetapi jika jantung tidak disupport oleh kelenjar adrenal, nah maka ya sesehat apapun jantung itu, tapi dia tidak bisa memompa,
lama-lama jantung yang sehat tadi pun tidak menjadi sehat karena tidak disupport oleh kelenjar adrenal. Nah, kalau dia tidak bisa disupport, maka organ-organ lain pun tidak bisa disupport. Maka pentingnya kita menjaga kesehatan jantung kita. Dengan apa? Dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang diperlukan sel, nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh jaringan, nutrisi yang diperlukan oleh organ jantung. Apa itu? Kita sudah belajar di bagian sel, yaitu sesuatu nutrisi yang bersifat alkali. Karena itu mencegah jantung dari peradangan, jantung dari infeksi, lalu mencegah pembuluh darah meradang, sehingga aliran darah itu bisa tetap lancar di dalam pembuluh darah. Nah, ini bagian jantung.